وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعين درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم إلى صاحب شرها Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah membahas apa? Qiyamuhu binafsih. Kemudian lanjut kepada sifat berikutnya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa sifati wa fil af'ali. Sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu bahasa Arab. Bahasa sininya diartikan satu. Atau kalau mau diartikan enak itu satu-satunya gitu. Maka untuk mengenal Allah itu wajib esa. Ini tidak hanya dengan bahasa esa saja sudah cukup, tapi ulama memberikan batasan-batasan. Sebatas mana kita diwajibkan mengetahui keesaan Allah. Kan saya sudah biasa belajar dari Al-Quran pada qul huwallahu ahad. Ayat yang lainnya wa ilahukum ilahun wahid.
Itu hanya sebatas lughat, sebatas bahasa. Allah itu esa, atau Allah itu kalau mau diartikan tidak ada lainnya, satu yang maknanya tidak ada lainnya, atau kalau diomong itu satu-satunya. Maka batasan kita mengenal keesaan Allah itu ada 3 perkara. Yang pertama mengenal Allah. Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Wa makna wahdaniyati fi dzati annaha laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Maknanya Allah itu esa pada zatnya. Zatnya Allah itu satu-satunya zat yang begitu gitu loh. Enggak ada zat lain yang seperti zatnya Allah. Itu makna yang harus kita pahami dari maknanya esa pada zatnya adalah bahwa zatnya Allah tidak tersusun-susun dari beberapa zat. Zatnya Allah tidak tersusun-susun dari beberapa bagian-bagian. Kita ini diomong satu. Tubuh kamu berapa? Satu. Tangan kamu yang kanan berapa? Tangan kamu yang kanan berapa? Satu. Kepala kamu satu. Tapi kepala yang satu ini tersusun mata, telinga, lidah. Mulut kamu ada berapa? Tapi tersusun-susun, ada gigi, bibir 2, ada. Menunjukkan walaupun dikatakan satu, tapi maknanya bukan satu. Berarti satunya hanya satu secara bahasa saja, tapi secara hakikatnya bukan satu. Kenapa? Karena isinya tersusun dari beberapa bagian-bagian. Jadi diomong satu, tapi hakikatnya bukan satu. Lah, bagi Allah zatnya itu ya betul-betul esa. Tidak ada bagian-bagiannya. Enggak boleh kita mengimani Allah itu terus kita anggap Allah itu punya bagian sebagaimana imannya orang-orang Wahabi, imannya orang-orang Mujassimah, imannya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya apa? Maka kalau dikatakan demikian berarti Allah itu esa tapi punya bagian, ada wajahnya, ada tangannya, ada matanya, ada telinganya, maka akan tersusun dari bagian-bagian. Walaupun nanti mereka mengatakan, oh tangannya Allah kita nggak ngerti seperti apa, wajahnya Allah kita nggak ngerti seperti apa, tapi tetap masih menyatakan Allah itu punya bagian-bagian. Maka ini yang menyatakan demikian berarti tidak sampai pada maknanya wahdaniyah. Wa yuqalu lidzalika kamutasilun fi dzat. Dalam istilah ilmu tauhid, tersusun pada zatnya itu diberi istilah ilmu tauhid namanya muttasil pada zat. Nah, ini istilah namanya, istilah ilmu tauhid disebut namanya muttasil. Artinya zatnya itu kumpulan, terkumpul dari beberapa zat. Pohon mangga satu, isinya apa saja?
pohon mangga, isinya apa aja? Batang, ranting, daun, apalagi akar. Berarti isinya banyak. Diomong satu pohon mangga tapi isinya banyak. Kita tidak boleh mengimani Allah demikian. Bahwa Allah itu tersusun-susun dari bagian-bagian, nggak boleh. Nah, susunan-susunan itu namanya mutasil dalam istilah ilmu tauhid. Diri kita ini satu, tapi satu mutasil. Pohon satu, tapi satu mutasil. Ini rumah satu, tapi satu mutasil. Motor, kamu punya motor satu, tapi satunya satu mutasil. Kamu punya mobil satu mutasil. Kenapa mutasil? Karena ada bagian-bagian yang menyusun dia. Nah, Allah itu satunya bukan mutasil atau bukan terkumpul. Kalau Allah diimani satunya terkumpul, berarti kamu masih menyamakan satunya Allah dengan satunya makhluk. Jadi zatnya Allah itu esa. Artinya zatnya Allah yang pertama kita imani tidak mutasil, tidak tersusun atau tidak terkumpul dari bagian-bagian. Terus yang kedua, wa annahu laisa hunaka dzatun tushbihu dzatahu ta'ala yuqalu lahu kamun munfasilun fi dzati. Yang kedua, zatnya Allah selain mutasil juga tidak ada satupun zat yang menyamai zatnya Allah. Saya satu orang, isinya apa? Ada daging, ada kulit, ada tulang. Maka yang satu seperti saya ini ada lainnya. Mana? Kamu berapa? Satu, tapi sama dengan saya satunya. Apa? Ada dagingnya, ada kulitnya, ada tulangnya. Di sana ada pohon mangga satu, ada pohon mangga yang menyamai. Di sini ada rumah satu, ada rumah lain yang menyamai. Maka adanya wujud lain yang menyamai dalam ilmu tauhid disebut namanya munfasil. Munfasil. Kalau tadi mutasil. Kalau mutasil satu tapi tersusun-susun. Kalau satu tersusun-susun berarti kan bukan satu. Atau satu tapi ada yang menyamai berarti bukan satu gitu loh. Jadi esa itu mau menolak, mau dibersihkan keesaan Allah dengan dua perkara. Menolak adanya mutasil dan menolak adanya munfasil. Kalau kamu sudah paham, oh Allah itu satunya enggak mutasil dan enggak munfasil, berarti kamu sudah ngerti keesaan Allah. Disebut namanya apa? Satu-satunya. Begitu loh, enggak ada lainnya lagi nih. Enggak tersusun-susun dan tidak ada yang menyamai. Tidak terkumpul, bahasa lainnya nih, dan tidak terpisah. Pisahan itu apa contohnya? Saya sama kamu pisahan. Kita kan pisah kan? Tapi kalau saya dengan tangan saya terkumpul, satu tapi terkumpul. Kalau saya dengan kamu satu tapi pisah, sama-sama satunya. Nah, keesaan Allah itu menafikan dua perkara, menafikan mutasil dan menafikan munfasil, atau menafikan tersusun
dan menafikan terpisah. Wa yuqalu lahu kamun munfasilun fi dzat, lakinnal wahdatu fi dzati bi makna adamu tarkib min ajza'in ulimat minal makhluqat lil hawadisi kama maro. Maka yang disebut esa bagi Allah pada zatnya adalah zatnya Allah itu tidak tersusun-susun dari beberapa bagian-bagian dan tidak ada yang menyamai. Jadi isinya ada berapa? 2. Tidak tersusun dan tidak terpisah, tidak mutasil dan tidak munfasil. Ada yang menyanggah. Kalau nggak tersusun-susun berarti kayak air dong, Beb. Kayak asap dong, Beb. Kayak cahaya dong. Air itu tersusun nggak? Asap tersusun nggak? Api tersusun nggak? Cahaya satu, tapi nggak tersusun kan? Artinya nggak ada kepalanya air, kakinya air, tangannya air, atau batangnya air, rantingnya air, ada? Ya. Tersusun nggak? Ya. Nah sekarang saya nanya, air itu yang disebut air itu harus sebotol ini atau seberapa? Kalau enggak sebotol enggak air. Disebut air seberapa? Setetes juga berarti dalam botol ini tersusun banyak air kalau begitu. Kalau mau diukur yang disebut air itu setetes, ini berapa tetes kira-kira? Banyak, berarti dia tersusun-susun, hanya susunannya sesuatu yang sama, gitu loh. Kalau kita susunannya berbeda-beda, tangan, kepala, atau ini ada tulang, kulit, daging, ini susunannya berbeda-beda. Kalau air tersusun sesuatu yang sama, api tersusun sesuatu yang sama, udara tersusun sesuatu yang sama, cahaya tersusun sesuatu yang sama. Kalau dalam bahasa kimia, kamu ngerti kimia? Pernah belajar kimia dulu? Ya, di sekolah ada fisika, ada kimia. Dalam fisika, dalam kimia itu ada kode ya. Kalau udara apa? CO2. Kalau air H2O. Kalau dilihat dari kode kimianya, maka semuanya tersusun. O2, CO2, H2O, karbonat, ada hidrogen, ada molekul-molekul semuanya. Yang terkecil namanya apa? Atom. Yang terkecil disebut sel. Yang terkecil disebut namanya jauhar. Dalam bahasa tauhid namanya jauhar. Apa itu? Satu susunan benda yang terkecil. Benda yang paling kecil namanya jauhar. Nah, air ini jauhar namanya. Kalau kita ambil setetes, terus kita bagi lagi, kita bagi sampai yang paling kecil yang nggak bisa dibagi, namanya apa itu? Air. Tetap namanya, walaupun dalam susunan yang terkecil namanya air. Nah, Allah itu tidak tersusun dari sesuatu yang sama seperti itu. Karena yang barang yang
keadaannya itu terkumpul dan bisa terpisah, itu pasti makhluk. Kan kita sudah bicara mukhalafah lil hawadis kemarin. Makanya mustahil Allah itu susunan dari sesuatu yang berbeda, dan mustahil Allah itu susunan dari sesuatu yang sama. Makanya ada riwayat tentang Nabi Allah Musa alaihissalam yang diperlihatkan kepada cahayanya Allah. Oh, Allah baru menampakkan cahayanya, Nabi Musa langsung pingsan. Itu cahaya itu bukan cahayanya Allah. Kalau Allah bercahaya, berarti Allah sama kayak senter dong. Senter aja bercahaya. Cahaya di situ adalah makhluk. Cahaya yang Allah ciptakan sebagai pembatas satu dimensi dengan dimensi yang lain. Ketika batasan dimensi itu dibuka, maka hancurlah sesuatu yang bukan masuk dalam dimensinya. Kayak malaikat Jibril alaihissalam ketika sampai ke Sidratul Muntaha, puncaknya Nabi akan berjumpa dengan Allah di tempat namanya Sidratul Muntaha. Nabi melangkah dengan mudah, malaikat Jibril tidak berani melangkah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau saya melangkah satu lagi saya akan terbakar. Kenapa? Dimensinya sudah berbeda, gitu loh. Jadi cahaya itu cahaya pemisah dimensi antara satu alam dengan alam yang lain, bukan cahayanya Allah. Lah kalau Allah bercahaya berapa watt? Pakai dicas lah. Suka ngarang Tuhan bercahaya. Makanya ngaji tauhid biar tahu mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah, biar tahu. Jangan sampai ngaji yang di sini wiritan aja yang diurusin, sono wirid sini wirid, tapi kenal Allah enggak. Bagaimana mau wirid? Wirid itu kan mengenal Allah, mengingat Allah. Ada yang diingat lah. Kalau kamu wirid tapi ingatnya Dia yang maha bersinar, gimana mau ingatnya beres begitu? Mengingat sesuatu yang salah berarti. Makanya kalau mau wiritan ngaji dulu, nanti yang diwiritin bener. Tasbih, mau takbir, mau tahlil, mau tahmid, itu harus diisi dengan pengetahuan. Kalau enggak rusak segalanya. Ya, jadi yang pertama kita harus tahu esa pada zatnya. Bahwa zatnya Allah tidak tersusun dan tidak terpisah, atau bukan mutasil dan bukan munfasil. Terus yang kedua, esa di dalam sifatnya. Wa ma'nal wahdaniyati fi sifati wa adamu ta'addudiha falaysa lahu ta'ala sifatani fil ismin wa ma'na. Wa bayanu dzalika annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa aktsar min jinsin wahidin ka qudrataini fa aktsar wa ilmaini fa aktsar wa hakadha yuqalu lahu kamun muttasilun fi sifat. Yang kedua, Allah wajib kita ketahui keesaannya pada sifat Allah. Bahwa sifat Allah itu esa, artinya bukannya sifat Allah itu satu doang til, bukan. Allah itu sifatnya esa, maknanya satu doang, satu til, ya enggak. Maknanya Allah sifatnya esa, maknanya sifat Allah itu semuanya esa, gitu loh. Sifat Allah ada berapa sih? Sifat Allah ada berapa? Ada 20. Itu yang bisa kita ingat, yang bisa kita hafalkan ada 20. Lah hakikat sifat Allah ada berapa?
tidak terbatas. Begitu dong. Bukan terus sifat Allah enggak 20, Beb. Berapa? 99. Ya salah juga. 99 juga terbatas. 20 terbatas. Tergantung otak kamu sanggupnya nangkep berapa? 99, hebat berarti kan. Otaknya encer berarti. Kok sanggupnya 20, ya pas-pasan lah namanya. Untung masih ngerti 20. Tapi hakikat sifat Allah tidak terbatas. Jadi ada pun 20 karena kemampuan akal untuk memahaminya hanya 20 lah. Dari sifat yang tidak terbatas itu, semua sifat itu esa, gitu loh maksudnya. Kita ambil yang terbatas aja lah, yang 20 yang kita hafalkan. Dari 20 sifat Allah semuanya esa. Apa artinya? Wujudnya esa, qidamnya esa, bakoknya esa, kudratnya esa, ilmunya esa, samaknya esa, basornya esa, gitu loh. Maknanya sifat Allah tidak tersusun dari dua sifat yang sama namanya dan sama kerjanya. Contohnya apa? Contohnya apa? Melihat. Kamu melihat nggak? Penglihatan kamu berapa? Berapa penglihatan kamu? Alat kamu untuk melihat ada berapa? 2. Yang ini ditutup, ini ngelihat nggak? Ya, tutup, ini ngelihat nggak? Ya, berarti alat kamu untuk melihat 2. Namanya sama dan kerjanya sama. Telinga kamu 2. Namanya sama dan kerjanya sama. Ya, tangan kamu 2. Namanya sama, kerjanya sama. Gigi kamu berapa? Namanya sama, kerjanya. Nah, Allah tidak ada sifat bagi Allah yang namanya sama dan kerjanya sama, enggak ada. Semua sifat Allah hanya satu esa. Pendengarannya satu, penglihatannya satu, ilmunya satu, kudratnya satu. Itu harus iman begitu. Artinya apa? Dengan penglihatan yang esa, Allah melihat segala sesuatu. Dengan pendengaran yang esa, Allah mendengar segala sesuatu. Lah kalau penglihatan Allah ada 2 namanya. Terus satunya buat apa? Kayak kamu lah. Satu lihat nih. Pakai 2 ngapain? Hah? Kalau kita satu jelas, Beb. Kalau 2 lebih jelas. Satu denger, kalau 2 lebih jelas. Lah bagi Allah enggak begitu. Makanya jangan sampai kita iman seperti orang-orang India. Orang India mengimani Tuhan itu matanya banyak, satu, depan, belakang. Kenapa? Kalau Tuhan cuma satu penglihatannya, gimana mau lihat yang lain? Nanti repot dong. Makanya gambarin Tuhan matanya. Ada yang enggak cuma matanya banyak, tapi wajahnya banyak. Ada wajah yang ke depan, ada wajah yang ke sono. Ya, ini orang India, dia mikir gitu loh. Masa sih ya Tuhan kok cuma satu penglihatannya? Berarti kurang dong. Yang dilihat kan banyak. Nah, itu gara-gara menganggap penglihatan Allah pakai mata. Kalau penglihatannya pakai mata, terus matanya satu, ya ribet. Cuma bisa lihatnya kemana? Ke depan satu tujuan aja, yang belakang nggak kelihatan, sampai nggak atas. Nah Allah itu kalau ngelihat ya nggak lirak-lirik, sono lirak-lirik, tengok-tengok, enggak. Kenapa? Karena melihatnya nggak pakai mata.
mata. Mendengarnya nggak pakai telinga. Maka penglihatan Allah harus kita imani esa. Pendengaran Allah harus kita imani esa. Dengan pendengaran yang esa, Allah mendengar segala sesuatu. Dengan penglihatan yang esa, Allah melihat segala sesuatu. Dengan ilmu yang esa, Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau ilmu kita esa enggak? Ilmu kita ada berapa? Banyak. Ya. Kamu hari ini belajar tauhid, besok nambah lagi belajar fikih, besok belajar lagi matematika, belajar lagi bahasa Inggris. Berarti ilmu kamu banyak. Kenapa? Nambah terus ilmunya. Lah Allah enggak begitu ilmunya. Allah mengetahui segalanya, enggak nambah lagi dan enggak kurang. Sempurna ilmunya Allah. Maka ilmunya Allah itu esa. Enggak besok Allah tambah tahu, lusa tambah tahu lagi. Berarti Allah ilmunya berubah. Begitu ilmunya tersusun. Maka tidak demikian. Kudratnya Allah juga esa. Allah menciptakan sesuatu dengan kudrat yang esa. Ini namanya apa tadi? Namanya apa? Sifatnya Allah tidak mutasil. Sifat yang mutasil kayak apa? Kayak kita, matanya dua, telinganya dua. Ini namanya apa? Atau tersusun. Sifatnya Allah tidak tersusun-susun dari nama-nama yang sama. Nyambung ini, ya. Jadi kita harus menolak anggapan yang menganggap Tuhan itu sifatnya tersusun-susun. Jadi kita mengimani Allah itu sifatnya tidak terbatas dan setiap sifat Allah itu esa. Terus yang kedua, wa adamun nadhir fiha wa annahu laisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Yang kedua, yang pertama tadi sifatnya Allah tidak muttasil. Yang kedua tidak munfasil. Artinya apa? Terpisah. Terpisah maknanya bagaimana? Tidak ada yang menyamai, yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Ada yang punya penglihatan seperti penglihatannya Allah? Enggak ada. Ada yang punya pendengaran seperti pendengaran Allah. Ada yang punya ilmu seperti ilmunya Allah. Ada yang punya kudrat kuasa seperti kuasanya Allah? Enggak ada. Kalau ada yang punya berarti enggak esa kalau begitu. Bukan satu-satunya kalau begitu. Maka disebut satu-satunya karena enggak ada lagi lainnya. Nanti kalau kita dengar ceritanya para nabi itu ya, nabi itu bisa mendengar gesekan pena yang di langit. Pendengaran nabi itu tajam banget. Nabi bisa melihat yang jauh dengan keadaan yang sama. Setajam apapun penglihatan nabi, setajam apapun pendengaran nabi, tetap itu pendengaran makhluk, penglihatan makhluk. Kayak kamu punya kamera lah. Ada kamera yang kameranya 2 mega ya. Ada 2 megapiksel. Ada yang 4 mega, ada yang 6, ada yang 20 mega, ada. Tapi tetap kamera-kamera juga. Nabi walaupun tajam tetap mata-mata juga. Nabi walaupun pendengarannya tajam tetap telinga-telinga juga. Sedangkan bagi Allah, sifat Allah itu tidak demikian. Maka tidak ada yang menyamai
siapapun dengan sifat Allah, dan tidak boleh kita katakan Nabi itu punya sifat melihat seperti sifatnya Allah, nggak boleh. Nabi punya sifat mendengar seperti pendengaran Allah, nggak boleh, karena sifat pendengaran Allah itu esa, penglihatan Allah juga esa. Falaisa li ghairihi ta'ala qudratun ka qudratihi ta'ala au ilmun ka ilmihi ta'ala. Nabi itu mengetahui segala sesuatu, enggak ada yang tahu segalanya, hanya Allah. Nabi ilmunya terbatas. Kenapa? Ilmunya Nabi diciptakan oleh Allah. Allah yang mengisi memorinya Nabi. Nabi itu sama kayak kita, sama-sama ilmunya pakai memori. Kamu punya HP? Ada memorinya? Ada. Waktu pertama beli memorinya kosong apa penuh? Terus diisi. Lah Nabi begitu, diciptakan oleh Allah dengan memori yang terisi, tapi tetap terbatas jumlah memorinya. Jangan dikatakan, oh Nabi mah tahu segalanya. Enggak ada. Tidak ada yang punya ilmu seperti ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu esa, yang lainnya terbatas. Wa yuqalu lahu kamun munfasilun fi sifat. Artinya kita mau menafikan, menolak adanya bilangan-bilangan terpisah pada sifatnya Allah. Tidak ada yang punya sifat seperti sifat Allah. Yang ketiga, wa makna wahdaniyati fil af'ali anahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Yang ketiga, esa pada perbuatannya. Artinya apa? Tidak ada yang punya perbuatan seperti perbuatan Allah. Yang ketiga ini fil af'al hanya memasukkan munfasil, tidak memasukkan muttasil. Artinya kita tidak bicara bahwa perbuatan Allah itu tersusun, mau kita tolak, tidak. Perbuatan yang tersusun bagi Allah itu masih bisa diterima. Tapi kalau zat yang tersusun nggak boleh, nggak bisa diterima. Sifat yang tersusun tidak bisa diterima. Tapi kalau af'al atau perbuatan yang tersusun ini bisa diterima. Seperti apa contohnya? Wa amal kamul munfa mutasilu fil af'ali fa in sawarnahu bi ta'addudil af'ali fa huwa tsabitun la yasihhu nafyuhu. Contohnya apa? Li annal af'alu ta'ala katsiratun. Karena memang perbuatannya Allah itu banyak. Seperti apa? Min khalqin wa rizqin wa ihya'in wa imatatin ila ghairi dzalik. Allah itu perbuatannya banyak. Kayak apa contohnya? Menciptakan, merezekikan, menghidupkan, mematikan, semua perbuatan Allah. Jadi kalau kita katakan Allah itu perbuatannya banyak, boleh. Tapi kalau Allah itu sifatnya tersusun, nggak boleh. Allah itu zatnya tersusun, nggak boleh. Harus zatnya esa, sifatnya esa. Kalau perbuatannya boleh kita katakan perbuatannya tersusun. Asal jangan dikatakan perbuatannya itu munfasil. Artinya apa? Ada yang punya perbuatan seperti perbuatan Allah, bisa menciptakan, kun fayakun, celing jadi, nggak ada yang begitu, nggak ada. Walaupun tukang sihir
Walaupun tukang sulap pasti pakai alat, pasti pakai perabot, pasti pakai pembantu. Wa in sawarnahu bi musyarakatin ghairihi ta'ala lahu fahuwa manfiyun aidan bi wahdaniyatil af'al fahuwa ta'ala munfaridun bil khalqin wa ikhtira'in mutawahhidun bil ijadi wal ibda'il khalqil khalqa wa ibda'il khalqi wa ibda'i khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Maka seandainya mau digambarkan dengan persekutuan selain Allah kepadanya, maka gambaran itu pun ditiadakan. Artinya enggak ada satupun yang membantu Allah dalam menciptakan. Allah nggak butuh perabot, nggak butuh alat, nggak butuh bantuan siapapun dalam menciptakan alam semesta. Buktinya apa? Buktinya alam ini tadinya kan nggak ada. Ada nggak? Semuanya kan nggak ada. Tapi bisa muncul. Lah yang bantuin siapa pertama kali? Yang pertama kali Allah menciptakan dibantuin siapa? Nggak ada yang lainnya. Berarti Allah itu nggak butuh bantuan dalam menciptakan sesuatu. Maka sampai kapanpun Allah ya tidak butuh bantuan. Sebagaimana Allah pertama menciptakan sesuatu yang nggak dibantu oleh apapun. Sampai kapanpun ya Allah menciptakannya sendiri, tidak dibantu oleh siapapun. Maka Allah mandiri dalam menciptakan dan menjadikan, mandiri dalam membuat dan mengadakan, mandiri dalam meniadakan sesuatu. Allah menciptakan semua makhluk dan seluruh perbuatan makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Lah kalau kita ini wujudnya dibikin, perbuatannya dibikin, lah bantuin Allah gimana caranya? Mau dibikin dia semua kok bantuin sih bagaimana? Jadi tidak boleh kita imani kalau Allah itu perbuatannya munfasil, ada yang lain yang bekerja sama dengan Allah, atau ada yang lain yang punya perbuatan sama dengan perbuatan Allah. Makanya kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Lu mau kayak Tuhan aja, Tuhan nggak boleh kayak-kayain, nggak ada kayaknya, nggak ada. Kalau mau ngayain nggak begitu caranya. Kayak lu kayak dukun aja lu, nah pantas begitu. Bukan lu kayak Tuhan serba tahu, nggak boleh. Yang punya ilmu itu hanya Allah. Yang punya ilmu tahu segala sesuatu. Kalau kamu kok kadang ada kawan kamu tiap cerita ini tahu, cerita ini tahu, ini tahu. Lu kayak Tuhan aja, nggak boleh kayak Tuhan aja emang. Mestinya kalau kayak dukun lu tahuan lu gitu. Jadi jangan sampai kita menyamakan, menyerupakan Tuhan dengan segala sesuatu apapun. Walhasil kesimpulannya, annal wahdaniyata asyamilatal wahdati dzati wa wahdati sifati wa wahdati af'ali tunfi kumuman khamsatan. Maka kesimpulan dari memahami keesaan Allah yang isinya kita pahami esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, semuanya itu mau menolak 5 perkara. Ya. Menolak berapa? 5 perkara. Apa 5 itu? Muttasil pada zat, munfasil pada zat, muttasil pada sifat, munfasil pada sifat,
Yang kelima, munfasil pada perbuatannya. Kelima ini kita tolak namanya. Tidak ada kumpulan pada zatnya, tidak ada pisahan pada zatnya, tidak ada kumpulan pada sifatnya, tidak ada pisahan pada sifatnya. Yang kelima, tidak ada pisahan pada perbuatannya. Artinya tidak ada yang punya perbuatan lain selain seperti perbuatan Allah. Al-kamu mutasila fi dzati. Yang pertama, mutasil pada zat. Ini kita tolak. Artinya apa? Wahwa tarkibun min ajzain, tersusun dari beberapa bagian-bagian. Yang kedua, wal kama munfasilun fi dzati. Tidak adanya terpisah pada zat. Artinya tidak ada wahwa ta'addudu bi haitsu yakunu hunaka ilahun sanin fa aktsar. Yang maknanya tidak ada zat lain yang seperti zat Tuhan. Berarti ada zat lain yang seperti zat Tuhan, berarti sama aja ngomong ada Tuhan lain. Kita tolak, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Makanya orang seringkali ngaji tentang wahdaniyah ini hanya ngertinya dari berita syar'i apa? La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kalimat la syarikalah itu masuk kelompok mana ini? Masuk kelompok yang mana? Munfasil. Yang terpisah. Mereka nggak pernah mikir yang mutasil seperti apa. Makanya ngaji penting. Jangan sampai cuman taunya berita syar'i saja tapi nggak ngaji. Jadi la syarikalah, nggak ada sekutu bagi Allah, maknanya tidak ada Tuhan lain selain Allah, maknanya tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Tidak adanya apa? Munfasil pada zatnya. Yang ketiga, wa kamal mutasila fi sifat, tidak ada tersusun di dalam sifatnya. Wa ata'addudu fi sifati ta'ala min jinsin wahidin ka qudrataini fa aktsar, seperti tersusunnya sifat Allah dari jenis yang sama, nama yang sama, kerja yang sama, seperti dua kudrat atau lebih. Yang keempat, wal kamal munfasila fi wa ayyakuna li ghairi ta'ala sifatun tushbihu sifatahu ta'ala. Yang keempat, menafikan sifat yang terpisah, yang munfasil. Maknanya tidak ada yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Kana yakunu li Zaidin qudratun yujidu biha wa yu'timu biha ka qudrati ta'ala au iradatun tukhasisul syai' bi ba'dil mumkin au ilmun mukhitun bi jamil asya' wa hadani kamani manfiyani bi wahdati sifat. Contohnya seperti apa? Z, umpamanya dia Z itu punya kekuasaan, punya kudrat, bisa menciptakan sesuatu seperti Allah, enggak ada. Z punya kehendak, bisa menentukan sesuatu seperti kehendaknya Allah, enggak bisa. Z itu bisanya usaha, enggak bisa menciptakan. Z itu bisanya menghayal, hanya punya keinginan, bukan menentukan. Z itu hanya punya ilmu, yang ilmunya terbatas. Ilmunya pun diciptakan oleh Allah. Terus yang kelima, wal kamal munfasila fil af'al. Yang kelima, tidak adanya perbuatan yang serupa dengan perbuatan Allah. Wa ayyakuna li ghairi ta'ala fi'lun minal af'ali ala wajhil ijad wa innama yunsabul fi'lu lidzalikal ghair
ala wajhil kasbi wal ikhtiyar wa hadza kamun manfiyun bi wahdatil af'al. Adapun kita itu mau menisbatkan adanya perbuatan pada selain Allah, maka perbuatan itu adalah perbuatan upaya dan usaha, bukan menciptakan. Kalau mengatakan saya punya upaya, saya punya perbuatan, tapi perbuatan kamu tidak seperti perbuatan Allah. Perbuatan kita apa? Hanya berupaya dan berusaha, bukan perbuatan yang menciptakan. Ini makna wahdaniyah yang harus kita pahami. Jadi nggak boleh ngerti wahdaniyah cuman pokoknya Allah itu satu. Apa yang kamu kuatkan dalilnya apa? Oh, itu Quran qul huwallahu ahad. Ini belum cukup. Maka orang itu harus ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, maka dia, kata ulama, taklid, mengikuti orang-orang yang ngaji, sami'na wa atokna, ikut aja pendapatnya orang lain yang sudah pada ngaji. Jangan berpendapat sendiri atau ngarang sendiri, jangan. Makanya taklid pun harus taklid sama yang sudah ngaji. Saya mah ikut-ikutan aja lah apa kata guru saya. Guru kamu ngomongnya apa? Harus tahu. Oh, iman kepada Allah itu ya harus tahu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Lawannya dari esa wazidduha ay al-wahdaniyati at-ta'addud. Lawannya esa itu apa? Lawannya esa apa? Ya enggak esa. Kalau enggak esa berapa? Ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, berarti enggak esa gitu lah. Mustahil Tuhan itu enggak esa, gitu loh. Mustahil Tuhan itu ada 2, mustahil Tuhan itu ada 3, mustahil Tuhan itu ada lebih. Ini mustahil. Jadi sama aja ngomong mustahil zatnya enggak esa, mustahil sifatnya enggak esa, dan mustahil perbuatannya tidak esa. Kalau di antara zatnya, sifatnya, perbuatannya kita imani tidak esa, maka berarti kita mencacati keesaan Allah. Kita menodai keesaan Allah, kesucian Allah. Maka wajib kita ngaji ilmu tauhid agar senantiasa menjunjung kesucian Allah, bahwa dialah zat satu-satunya zat, satu-satunya sifat, dan satu-satunya perbuatan, tidak ada yang lainnya lagi. Terus yang berikutnya akan bicara nanti dalil. Ini dalil panjang, kita akan cerita nih, biar nanti dijelaskan oleh musonif satu persatu agar kita bisa memahami bahwa betul-betul Allah itu esa, dan dalilnya harus pakai akal. Jangan dalilnya hanya ikut-ikutan berita yang ditulis dalam Al-Quran tanpa kamu memahami hakikatnya, gitu loh. Harus tahu hakikatnya dengan dalil akli. Artinya begini, kalau Tuhan gak esa gimana gambarannya? Oh, kalau Tuhan gak esa, ini berarti kita mau mengambil ke arah perbuatannya. Kalau Tuhan gak esa, ada yang punya perbuatan seperti perbuatan Allah, berarti ada yang punya kemampuan seperti kemampuan Allah. Berarti ada 2 kemampuan yang sama atau lebih
apa yang terjadi? Bisa saja keduanya berteman, bisa pula keduanya bermusuhan. Ini yang mau kita gambarkan, gitu loh. Kalau berteman konsekuensinya gimana? Kalau bermusuhan konsekuensinya bagaimana? Ini kita akan sambung perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دد ضاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.